qad anjaynakum, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian, yakni Fir'aun laknatullah alaihi. Wa wa'adnakum janibat turil aymani, janibat turil ayman, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian di sebelah kanan bukit Tur. Kemudian kami memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk diamalkan. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian, yakni manna wassalwa, manna dan salwa. Apa manna dan salwa ini? Oleh ulama tafsir dijelaskan, juga disebut dengan taranjabin dan burung sammani namanya. Jadi manna ini sebuah makanan juga disebut dengan taranjabin namanya. Sedangkan salwa ini burung sammani katanya. Sedangkan orang-orang yang diseru dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka seraya mengingatkan akan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kakek moyang yang mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Gini nih. Jadi ayat ini menyeru kepada orang Yahudi yang hidup di masa Nabi SAW untuk mengingatkan mereka bahwasanya Allah telah banyak memberikan nikmat-nikmat kepada Bani Israel, yakni kepada kakek moyang orang Yahudi dulu. Kemudian Allah juga melanjutkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, yakni nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian. Wala tatghaw fihi, dan janganlah melampaui batas padanya. Yang dimaksud melampaui batas ini mengingkari nikmat-nikmat itu. Fayahilla alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kepada kalian. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, kata Allah, faqad hawa, maka sungguh binasalah ia, karena nanti akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihah, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dari kemusyrikan, wa amana, dan beriman, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihah, dan beramal saleh, yakni mengamalkan fardu dan sunnah. Summah tada, kemudian tetap di jalan yang benar, tetap mengamalkan apa yang telah disebutkan, yang tadi telah disebutkan untuk beramal soleh dan bertaubat kepada Allah hingga nanti habis umurnya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, yakni lebih cepat daripada janji yang telah ditentukan untuk mengambil kitab Taurat. Ya Musa, hai Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda, katanya Nabi Musa. Hum ulai, itulah mereka, dekat denganku, berdatangan, ala athari wa ajiltu ilaika, sedang menyusul
aku dan bersegera kepadaku. Katanya Nabi Musa, mereka itu sedang menyusul aku dan aku segera, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku segera kepadamu Rabbi, ya Tuhanku, litarda, supaya engkau ridha, yakni ridha kepada Nabi Musa alaihissalam lebih daripada keridhaanmu kepadaku sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan Allah, Nabi Musa terlebih dahulu memohon maaf kepadanya. Hal ini dia lakukan menurut dugaannya, tetapi ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang diduga sebelumnya. Yaitu ketika Allah berfirman pada ayat selanjutnya, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa inna qad fatanna qaumak, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, yakni sesudah berpisah dengan Nabi Musa. Wa adhallahumus samiri, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri yang menjerumuskan mereka hingga mereka menyembah anak sapi. Samiri ini kata sebagian ulama bukan nama orang, karena Allah itu tidak menyebutkan nama orang. Samiri ini adalah nama dari sebuah kampung. Namanya kampungnya adalah Samirah. Orang itu dari Samirah, maka orangnya berjulukan As-Samiri. Kalau ada orang dari Madura, kalau datang itu disebut dengan Al-Maduri, Al-Indonesi. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah disebabkan tingkah laku kaumnya tadi. Asafa, dan bersedih hati, yakni dengan hati yang sangat sedih. Qala ya qaumi alam ya'idukum. Berkatalah Musa, hai kaumku, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, janji yang baik, yakni janji yang benar bahwa dia akan memberi kitab Taurat kepada kalian. Afa tala alaikumul ahdu, maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kalian, yakni masa perpisahanku dengan kalian. Am aradtum ayyahilla alaikum, am aradtum, atau kalian menghendaki ayyahillah, agar menimpa alaikum, kalian, kepada kalian, ghadabum min rabbikum, kemurkaan dari Tuhan kalian, disebabkan kalian menyembah kepada anak sapi. Fa akhlaftum mau'idi, dan kalian melanggar perjanjian kalian dengan aku, padahal sebelumnya katanya Nabi Musa, kalian telah berjanji akan datang sesudahku, tetapi ternyata kalian tidak mau datang. Jadi Nabi Musa datang ke Gunung Tursina waktu itu, umatnya bilang, yang kiri kel gulinyo solajan. Ternyata tak datang. Salah ada tak datang, nyempa anak sapi. Qalu ma akhlafna mau'idaka. Mereka jawab umat Nabi Musa. Mereka berkata, ma akhlafna mau'idaka, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu, bimalkina, dengan kemauan kami sendiri. Artinya dengan kehendak kami sendiri atau dengan kemauan kami sendiri. Walakinna hummilna, tetapi kami disuruh membawa. Apa yang disuruh berat? Auzara, beban-beban, yakni beban berat, beban yang sangat berat, min zinatil qaum, dari perhiasan kaum itu, yakni perhiasan milik kaum Fir'aun yang mereka pinjam dahulu untuk keperluan pengantin waktu itu. Kini perhiasan itu masih berada di tangan mereka. Faqadhafnaha, maka kami telah melemparkannya, kami mencampakkannya ke dalam api atas perintah Samiri. Jadi emas-emas itu dia
perhiasan itu mereka pinjam dahulu untuk keperluan pengantin. Fakadzalika, dan demikian pula sebagaimana kami melemparkannya, al-Samiri, Samiri melemparkannya, yakni ia pun ikut melemparkan perhiasan kaum Fir'aun yang masih ada padanya. Dan ia melemparkan pula tanah yang ia ambil dari bekas telapak kuda malaikat Jibril. Katanya Bani Israel tadi. Dengan cara seperti berikut ini, fa akhraja lahum ijla, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu. Jadi kalau sapi itu baqarah, kalau anak sapi itu ijl. Fa akhraja lahum, maka Samiri mengeluarkan lahum untuk mereka ijla, anak lembu yang berhasil dicetak dari perhiasan tadi itu yang dilempar. Jasada, yang bertubuh, yakni ada daging dan darahnya. Jadi bukan hanya peti emas biasa, enggak, tapi ada daging dan darah. Berjasad. Lahu huwarun, dan bersuara. Suaranya dapat didengar. Anak lembu itu menjadi demikian disebabkan pengaruh tanah bekas telapak kuda malaikat Jibril, katanya. Sehingga ia dapat hidup. Tanah itu diletakkan oleh Samiri ke dalam mulut lembu itu sesudah dicetak. Lalu hiduplah anak lembu tadi. Faqalu, maka mereka berkata, yakni Samiri dan para pengikutnya, hadza ilahukum ilahu Musa. Ketika sudah bisa berbicara anak lembunya, kemudian apa katanya? Hadza, inilah ilahukum, Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhan yang disembah oleh Musa. Fanasiyah, tetapi ia telah lupa. Katanya Samiri, ini adalah Tuhannya kalian dan Tuhannya Musa. Fanasiyah, kemudian Musa itu lupa. Maka tetapi Musa itu lupa akan Tuhannya, bahwa dia ada di sini, lalu pergi mencarinya. Oh Musa, rogeng entar kam, mayorengeng pangeran na bodi kan. Tokeng kelopai Musa aja, pangeran na bodi dinna. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu artinya bahwasanya anak lembu itu alla yarji'u, tidak dapat memberikan ilaihim qawla, jawaban kepada mereka, yakni tidak dapat menyauti ya, perkataan mereka, tidak bisa menjawab perkataan mereka. Wala yamliku lahum dharra, dan tidak pula dapat memberi kemudaratan kepada mereka. Maksudnya tidak dapat menolak kemudaratan yang menimpa mereka. Wala naf'a, dan tidak pula kemanfaatan, tidak dapat mendatangkan kemanfaatan buat mereka. Maksudnya mengapa mereka menjadikannya sebagai Tuhan? Allah, hati-hati Pak ya. Kenapa kok Allah sampai kisahkan kisah ini? Di antaranya ibrahnya. Di sini kan bukan nama orang ya. Samiri bukan nama orang ya. Terkadang ada orang-orang yang sama sifatnya dengan Samiri ini. Apa sifatnya? Ngibe keres, ngibe benda-benda, ni kesibisaan masalah matnbian. Mun kareng awam Mbak. Kareng awam awal-awal ya cuk partaje kan ni kembian. Partaje ka Allah. Memang selama tidak menyekutukan Allah aman-aman saja, tapi potensi syiriknya itu besar, terutama orang yang tidak berilmu. Akhirnya keres hibah.
dibawa. Pas itu betul kalau pai keres ada giba. Pah tabrakan cendor jan. Pah pikirna langsung. Duh tak ada yang keres ruwen kok kalau pai. Cek saking keres ro giba. Kan tak tabrakan. Aduh mare ni kama. Ranten ni. Syirik ni. Tapi bagi orang-orang yang sudah tauhidnya bagus, tak ada nekuk keres, tetap yakin bahwasanya saya. Bagaimana hukumnya keris Ustaz? Mak ada ho ko macam renggun beseh. Beseh, tu sobung ho ko. Bagaimana hukumnya cincin Ustaz? Sobung ho ko. Kenapa jauh betul? Napa hukum nekuk betul kan sobung? Nah, yang jadi hukum kalau nanti sesuatu yang diyakini itu jadi hukum. Kalau nanti diyakini kalau cincin itu, oh ini Ustaz, kalau saya masuk ke supermarket Ustaz, masuk ke toko-toko Ustaz, masuk ke toko makanan, tidak usah bayar kan? Lekon tidak usah bayar, kita tak ngakan gun masuk ya, gun masuk tak aja, takkan sama aja. Nik Ustaz. Manfaat luar biasa. Kenapa? Mau ngangkui selok ni kamu ni keke ular tak sakit. Mata tak sakit. Kijak ngekek ke beton aja. Ni mun ngekek ke orang sakit. Nemu boy. Nikah pecah emas Ustaz. Wow, ndin gulu beni pecah emas pecah deh ini kamu kedua kaki ni kada. Ini berlaku ya sampai sekarang. Ada orang yang meminta kepada selain Allah. Ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal sudah jelas bahwasanya Allah tinggalkan, Allah berikan kepada nabinya yaitu hudan, petunjuk untuk diamalkan, menjadikan pedoman dalam kehidupan, dan dengan hudan itu kita akan kembali kepada nikmat yang sebenarnya yakni surga. Tapi malah banyak orang-orang yang tidak tahu, dia malah menjadikan makhluk sebagai Tuhan mereka. Wah, ni kekan diri bunga tu lambak. Ya apa ada kan umat Nabi Musa tadi. Nabi Musa bilang apa? Samiri bilang ini adalah Tuhannya Musa, tapi dia lupa. Akhirnya Nabi Musa tidak dapat menyemberi jarinya, tak bisa dapat, tak bisa beri jawaban kapan, tak bisa beri mudarat wala naf'a, dan tidak pula memberi kemanfaatan. Hati-hati, terutama juga ziarah kubur, hati-hati. Ziarah kubur kata Nabi diperbolehkan karena apa? Untuk mengingat kematian. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Baik, selama mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah melenceng ziarah kubur, kemudian mempercayai bahwasanya dengan datang ke kuburan itu akan dapat ini dan itu, nah itu nanti yang perlu jadi pembahasan. Nah, tapi kita sebagai orang yang beriman jangan mudah memvonis orang sebelum tahu bagaimana orang itu melakukan ziarah kuburnya. Jadi kalau misalnya ada orang datang ziarah kubur mendoakan, oh itu dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kuburan, ingat kalau suatu saat kita akan sama dengan mereka. Datang ke makam Soekarno, ya Allah, Soekarno relambek bintang 5 jenderal mategi aja. Engkau ya bintang beto aja. Kenapa bintang beto? Sakit kepala. Bintang 7 sakit kepala. Soekarno mate. Kemudian Soeharto mate. Datang ke Wali Songo, Sunan Ampel, ya Allah, ini kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, tapi meninggal dunia. Mon orang soleh ni kan, mon dia muna cakan cakap sebeni mate, tapi seta.
Mereka semua meninggal dunia. Maka kita ini suatu saat juga akan meninggal dunia. Tapi mun pah kulubun sampean datang pah minta tunya. Ana mak ziarah kasah. Tajem roh. Ijo aku anu pah lancar pah PC pah lancar usaha. Allah, ni kabangkian ni. Fitnah akhir zaman. Orang datang ke kuburan tak semua lagi. Makanya kita harus jaga. Kita doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Entar ke kuburan ni ngak kesunya. Wah, bila saya ngak ke mati ni. Entar ke kuburan ki ngak ke sunya. Entar ke kuburan yang tuana. Bu, kok mentar sogi ya bu ya. Ai. Bani mikir bu, ya Allah, beun mati lah bu ya. Kok dari suatu saat kok mati lagi ya. Ternyata beun mati tak ngi betunya. Kok bu dia tak ngi be? Mun pah entar ke kubur ni ki pah engak ketunya pah katina pah bila saya engak mati pah. Apa jang lah jet lah tak ngerti ke bacaan nah. Ngaji Quran lah tak ngerti ke mana nah. Amun ke kuburan ki engak ka tunya ni pah bila saya engak ka mati. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal berapa menit? Silakan. Baik, saya baca saja dulu. Saya terangkan saja. Walaqad qala lahum Harun, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka min qablu, sebelumnya sebelum Nabi Musa kembali kepada mereka, Nabi Harun sudah mengingatkan. Apa katanya? Ya qaumi innama futintum bihi. Hai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni. Dan sesungguhnya Tuhan kalian ialah yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku, yakni menyembah kepadanya. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku di dalam menyembah kepadanya. Qalu lan nabraha alaihi afina. Qalu lan nabraha, mereka berkata, kami akan terus alaihi akifina, menyembah patung anak lembu ini, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Jadi Nabi Harun ini sudah ngajak yang kuntai kata aku ya Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun tak sekeras Musa, bukan tak sekeras ya, tak setegas Musa alaihissalam. Makanya kadang penting juga jadi orang yang saya tegas. Salah sekali pukul. Penting. Dulu saya di pondok jadi ketertiban. Itu mun teman saya mun saya tak patemu kolan tak takut santri itu. Mun tepak ke saya itu takut santri. Mun saya mukul. Tapi pukul mun salah, itu pun pukul diatur. Qala ya Harunu, qala berkata Musa setelah ia kembali kepada mereka, ya Harunu ma mana'aka, hai Harun, apa yang menghalangi kamu? Idh ra'aitahum dallu, ketika kamu melihat mereka sesat, ketika mereka menyembah patung anak sapi lembu itu. Ala tattabi'an, sehingga kamu tidak mengikuti aku, katanya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa datang bah manglo Nabi Harun. Afata'aita amri, maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku, katanya Nabi Musa. Disebabkan kamu tinggal diam di antara orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati. Qala berkata, yakni Harun, ya ibna umma, hai putri ibuku, hai putra ibuku. Jadi Nabi Harun ini tak ngocak Nabi ya Musa, tak ngocak Musa. Karena tepaan gini, kan Nabi Harun ini gigir Nabi Musa. Jadi apa yang sebut? Hai putra ibuku, ya ibna umma. Tak nyebut ya Musa. Mun pahjan mapas dikit pahjan ni. Ya ibna umma, wahai putra ibuku.
Nabi Harun sengaja menyebutnya nama ini untuk mengharapkan belas kasihan dari Nabi Musa alaihissalam. Peterna tangembuk ya. Mengucap, Musa, salah orang salah bagian. Jadi ini pelajaran bagi kita. Mun bak tepan atau karbi orang, montero ngala adena, antang teretan. La ta'khudh bi lihyati, janganlah kamu pegang janggutku. Nabi Musa memegang jenggotnya Nabi Harun dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanan. Jadi waktu Nabi Musa itu memarahi Nabi Harun, menegur Nabi Harun, itu sambil Nabi Musa pegang jenggotnya dengan tangan kiri. Wala bi ra'si, dan jangan pula kepalaku. Nabi Musa memegang rambut kepala Nabi Harun dengan tangan kanannya sebagai pelampiasan kemarahannya. Inni khasyitu, sesungguhnya aku khawatir, seandainya aku mengikutimu maka pastilah akan mengikutiku pula segolongan orang-orang yang menyembah anak lembu itu. Antakula farraqta baini Israel, bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah antara Bani Israel, lalu kamu marah kepadaku. Walam tarkub, dan kamu tidak menunggu qauli, perintahku, yakni di dalam mengambil sikap. Qala fama khatbuka ya Samiri, berkata Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian ya Samiri, hai Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Artinya aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Faqabattu qabdatan min, maka aku ambil segenggam dari tanah, athari, bekas. Athar itu bekas, yakni jejak telapak kuda. Ar-rasuli, rasul, yang dimaksud adalah malaikat Jibril, katanya si Samiri. Yang dimaksud ar-rasul ini bukan Nabi Musa ya. Ar-rasul itu utusan. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Fanabattuha, lalu aku melemparkannya, yakni aku menaruhnya pada patung anak lembu yang telah dicetak tadi. Wa kadzalika sawwalat, dan demikianlah telah menggoda, telah membujuk li nafsi, telah membujuk aku hawa nafsuku untuk menaruhnya ke dalam tubuh sapi itu. Yaitu setelah terlebih dahulu aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kuda malaikat Jibril, lalu tanah itu aku taruh ke dalam patung yang tidak bernyawa, hingga patung itu menjadi hidup bagaikan ada rohnya. Kemudian aku melihat bahwa kaummu meminta kepadamu untuk menjadikan Tuhan buat mereka. Lalu hatiku menggodaku untuk menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan mereka. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati. Qala, berkata Musa kepada Samiri, fadhhab, pergilah kamu dari kalangan kami. Fa inna laka fil hayati, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini, selama kamu hidup di dalamnya, antaqulah, hanyalah dapat mengatakan kepada orang-orang yang kamu bertemu dengannya, la misas, janganlah menyekutukanku, janganlah kamu mendekat kepadaku. Dan disebutkan bahwa sejak saat itu Samiri mengembara tanpa tujuan, dan jika ada seorang menyentuhnya atau dia menyentuhnya, maka semuanya kena penyakit demam. Jadi semenjak Nabi Musa mengusir dia, maka semenjak Samiri ini jalan, maka setiap dia orang disentuh oleh orang dan dia menyentuh orang, maka orang langsung kena penyakit demam. Wa inna laka mau'ida, dan sesungguhnya bagimu telah ada ketentuan waktu, yakni bagi hukumanmu, lan tukhlafahu, yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Artinya kamu dibangkitkan kelak di hari kiamat untuk diadab. Wandur ila ilahikal ladzi dhalta,
dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap alaihi akifa, menyembah kepadanya, tetap menyembahnya. La nuharriqannahu, sesungguhnya kami akan membakarnya, yakni dengan api. Tsumma lanansifannahu, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkan fil yammi nasfa, ke dalam laut, berupa abu yang berserakan terbawa oleh angin laut. Dan Nabi Musa mengerjakan apa yang telah dikatakannya. Setelah itu terlebih dahulu menyembelihnya, yakni anak sapi itu dibakar kemudian dibuang ke laut abunya. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Terakhir, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i, demikian sebagaimana kami telah mengisahkan cerita ini kepadamu hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, naqussu 'alaika min amba'i, kami kisahkan kepadamu sebagian kisah, yaitu berita ma qad sabaqah, umat yang telah silam, yakni bangsa-bangsa di masa lampau. Wa qad atainaka, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu, yakni kami telah memberimu min ladunna, dari sisi kami, yakni di hadirat kami, zikra, suatu peringatan, yakni Al-Quran. Perhatikan Pak, kenapa kok mereka Bani Israel ini, kenapa kok menyembah kepada anak sapi tadi? Karena ada seseorang yang dia sebagai aktor mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Alasannya, kata Bani Israel itu, karena anak lembu itu aneh, bisa hidup dan bisa berbicara. Jadi terkadang keanehan-keanehan itu menyebabkan hati seseorang itu berpaling. Orang itu kadang percaya kepada benda-benda seperti cincin, keris, semua benda-benda yang tadi ya. Nah, jadi hukumnya keris sama cincin selama tidak dipercayai sesuatu yang aneh-aneh, maka boleh memakainya. Cincin sunnah dipakai. Nah, keris itu budaya, selama tidak disekutukan dengan Allah. Islam tidak menolak budaya, tapi Islam mengatur budaya agar manusia tidak menghamba kepada selain Allah. Perhatikan, kenapa? Nanti di akhir zaman terus akan berlaku Pak. Akan datang samiri-samiri baru untuk menyelewengkan manusia. Sekali lagi, samiri bukan nama orang, tapi nama seseorang yang datang dari sebuah kampung. Kenapa kok mereka terjerumus? Disebabkan tipu daya siapa? Iblis laknatullah alaih. Karena memang iblis ini ingin mengajak manusia ke dalam neraka. Coba sekarang pertanyaannya, ini untuk menutup ini. Padahal nabinya hidup Pak. Nabinya hidup, nabinya 2 orang, yaitu Musa dan Harun. Musa di bidang ketegasan, Harun di bidang kelembutan. Jadi ada 2 versi ini. Muntak anda kasih keras, anda kasih lembu, yaitu Harun. Itu karena dari saking iblis itu penipu ulung, Pak. Allah tertipu mereka juga. Kenapa kok bisa? Karena iblis itu sudah pengalaman. Mohon maaf, Pak Dadang kalau baru nyetir, kalau baru nyetir mobil, itu ya ngaftar dulu awalnya ya kan. Ngaftar kebijoran Pak kurang lebar jalannya. Tapi kalau sudah semakin lama Pak Dadang nyetir, maka semakin pintar. Iblis itu Pak, itu pengalaman betul. Mulai dari menjerumuskan Nabi Adam keluar dari surga, kemudian merayu anaknya Nabi Adam sampai bertengkar, menggoda anaknya Nabi Nuh beserta istrinya untuk mengikuti nafsunya, kemudian datang selanjutnya kepada siapa? Kepada Nabi Yakub, datang untuk menggoda anaknya sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, datang setelahnya kepada Bani Israel. Allah, karena penipu ulung ini. Nabinya ada, mukjizatnya ada, tapi apa? Dia malah mengikuti tipu daya iblis.
Sekarang Pak, iblis itu umurnya sudah lama dan dia sudah profesional menggoda manusia gitu. Jadi semakin lama menggoda maka semakin Maka satu kata Allah dalam Quran ini, kenapa kok Allah kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan kepada kita bahwasanya orang yang tidak tersesat adalah orang yang waqad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh Muhammad, aku berikan kepada kamu min ladunna dari sisi kami dzikra, yaitu suatu peringatan, yakni Al-Quran. Maka selama kita tidak keluar dari tuntunan Al-Quran, maka insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita selamanya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.